Baik, selamat sore semuanya. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudulkan Pasar Modal dan Reaksi Pasar. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Putu Adiputra, yang kedua ada Rahdian Badualam, dan yang ketiga saya sendiri, Wayan Agus Wijakusuma. Tanpa menunggu lama, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Putu Adiputra. Dipersilahkan untuk Putu Adiputra. Ya, di sini ada reaksi pasar. Reaksi pasar adalah suatu respon atau tanggapan yang berasal dari suatu informasi yang mengakibatkan suatu perubahan yang terjadi pada pasar, khususnya pada pasar modal. Informasi yang diterima tersebut tidak hanya berasal dari internal, melainkan dari eksternal. Eksternal perusahaan juga berpengaruh. Penelitian studi peristiwa meneliti reaksi pasar karena terdapat suatu peristiwa. Ya, selanjutnya reaksi pasar. Suatu peristiwa dapat diibaratkan sebagai suatu kejutan atau surprise atau sesuatu yang tidak diharapkan atau unexpected. Semakin besar kejutannya, semakin besar reaksi pasarnya. Reaksi pasar dari suatu peristiwa diproksikan dengan abnormal return. Ada 3. Yang pertama itu ada abnormal return yang bernilai 0, menunjukkan bahwa pasar tidak bereaksi terhadap peristiwa yang terjadi. Yang kedua, jika pasar bereaksi terhadap peristiwa yang terjadi, maka akan diperoleh abnormal return signifikan berbeda dengan 0. Yang ketiga, tanda dari abnormal return positif atau negatif menunjukkan arah reaksi pasar terjadi akibat kabar baik atau buruk. Peristiwa kabar baik diharapkan akan direaksi secara positif oleh pasar. Begitu juga sebaliknya, kabar buruk akan direaksi secara negatif oleh pasar. Di sini artikel yang kami pakai yaitu judulnya Determinant of Market Reaction to Statement Announcement. Next. Yang pertama ada latar belakang dan tujuan. Latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini yaitu berbagai ketentuan dalam UU Efek mengharuskan perusahaan untuk mengoreksi pengungkapan yang tidak akurat, tidak lengkap, atau menyesatkan. Skinner tahun 1997 halaman 252 menjelaskan, manajemen memiliki kewajiban untuk mengoreksi pernyataan yang dibuat dalam setiap pengisian jika pernyataan tersebut berbunyi, kemudian diketahui salah satu menyesatkan sejak awal. Dan penerbit mengetahui atau harus mengetahui bahwa orang-orang terus mengandalkan semua atau bagian material apapun dari pernyataan tersebut. Lalu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menyelidiki hubungan antara penyajian kembali dan karakteristik perusahaan dan variasi cross-sectional dalam reaksi pasar saham terhadap pengumuman. Lalu selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Rahdian Badualam. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan metode penelitian dari artikel tersebut. Jadi, dalam hal metodologi, dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan statistik deskriptif, di mana sampel yang digunakan adalah 403 pernyataan ulang yang diumumkan dari tahun 1995 hingga 1999, yang kemudian selanjutnya diuji reaksi pasar terhadap sampel tersebut. Kemudian selanjutnya, adapun hasil penelitian dari artikel ini ditemukan penjelasan determinan dari reaksi pasar saham terhadap pengumuman penyajian kembali.
Kemudian ditemukan bahwa rata-rata 403 perusahaan dalam sampel mengalami reaksi harga saham negatif yang signifikan secara ekonomi, dan statistik selama 2 hari sekitar 9% atau median 5%. Kemudian diduga bahwa penyajian kembali yang melibatkan penipuan dan penyajian kembali yang diidentifikasi secara eksternal dikaitkan dengan pengambilan yang lebih negatif, karena hal tersebut mempertanyakan kompetensi dan integritas manajemen yang kemungkinan besar meningkatkan resiko atau ketidakpastian dan dapat menurunkan perspektif perusahaan di masa depan. Selanjutnya, secara keseluruhan, hasil menunjukkan bahwa karakteristik penyajian kembali selain fakta penyajian kembali sangat penting dalam menentukan respon pasar. Perbedaan ini umumnya tidak dibuat dalam komentar oleh SEC atau dalam liputan pernyataan ulang oleh pers bisnis. Reaksi pasar yang parah yang biasanya dikomentari terutama disebabkan oleh sebagian pernyataan ulang yang melibatkan aktivitas penipuan dan memiliki efek pendapatan negatif yang besar. Sekian. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yang bernama Putu Adiputra. Dipersilakan. Ya, dalam studi ini menjelaskan determinan dari reaksi pasar saham terhadap pengumuman penyajian kembali. Kami menemukan bahwa rata-rata sebesar 403 perusahaan dalam sampel, kami mengalami reaksi harga saham negatif yang signifikan secara ekonomi dan statistik selama jendela 2 hari sekitar 9%. Kami menduga bahwa penyajian kembali yang melibatkan penipuan dan penyajian kembali yang identifikasi secara eksternal dikaitkan dengan pengambilan yang lebih negatif, karena hal tersebut mempertanyakan kompetensi dan integritas manajemen yang kemungkinan besar meningkatkan risiko atau ketidakpastian dan dapat menurunkan prospek perusahaan di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih.